Janda cantik kaya kembali awal menggugah saat terungkap hal tak terduga yang mengejutkan. Sari, janda cantik di desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, kini menjadi perbincangan hangat. Senyumnya yang manis tak lagi hanya menjadi pemanis, tetapi juga sebuah tantangan bagi masyarakat sekitarnya. Kehilangan suaminya meninggalkan luka yang dalam, namun di balik kesedihan itu, Sari menemukan kekuatan untuk berjuang. Dengan warisan harta cukup, ia memulai usaha kuliner rumahan yang kini menjadi favorit warga dan wisatawan. Namun, di hatinya, dia menyimpan kerinduan akan cinta sejatinya, mengharapkan kehadiran seseorang yang mau melihatnya lebih dari sekedar statusnya sebagai janda. Kisah Sari semakin rumit ketika rumor tentang hubungannya dengan seorang pengusaha kaya dari kota mulai beredar. Warga desa menantikan pernikahan mewah yang mereka impikan untuknya, tetapi Sari merasakan tekanan yang membebani. Keluarga dan tetangga semakin mendesaknya untuk segera menikah demi menjaga reputasi. Padahal, Sari ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar simbol status. Dia ingin menjadi inspirasi bagi wanita lain di desanya. Suatu sore, suasana tenang berubah saat sahabatnya, Rina, datang dengan kabar mengguncang. "Sari, aku menemukan surat wasiat suamimu," ujar Rina dengan suara bergetar. Saat membacakan isi surat yang penuh harapan, Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Suaminya berharap agar Sari tidak bergantung pada orang lain, melainkan berani meniti jalan hidupnya sendiri. Air mata menggenang di pelupuk matanya, begitu berat, begitu mengena. "Jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu," lanjut Rina. Momen itu membangkitkan semangat baru dalam diri Sari. Dia berusaha untuk lebih fokus pada usahanya dan membangun komunitas yang mandiri. Sari pun memutuskan untuk mengadakan pelatihan bagi ibu-ibu di desa agar mereka bisa mandiri secara finansial. Namun, langkahnya tidak semudah itu. Kritik dan skeptisisme pun mengalir deras. Ia mendengar bisikan di warung kopi. Apa dia memang bisa? Pertanyaan sinis itu seakan memukul jantungnya. Namun, ada satu hal yang mengubah segalanya. Beberapa tetangga yang awalnya meragukannya mulai melihat ketulusan dan kerja keras Sari. Mereka mulai mendukung apa yang ia lakukan untuk memberdayakan komunitas. Rasanya, dukungan itu seperti cahaya di tengah kegelapan, menambah energi untuk terus melangkah. Tetapi, saat semua itu berjalan baik, pengumuman dari pengusaha kaya tersebut mengguncang semuanya. Rumor tentang hubungan mereka kembali merebak, dan Sari tahu ujian terberatnya baru saja dimulai. Semakin dalam ia berpikir, semakin ia merasakan beban yang ada. Dapatkah ia tetap pada jalannya, atau akankah ia menyerah pada tekanan sosial? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem, dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Mimpi dan harapannya, kemarahan dan kerinduan, semua bercampur dalam diri Sari. Dia berdiri di persimpangan antara kenyamanan sosial dan perjuangan untuk impiannya. Dapatkah Sari bertahan, atau akankah dia terjebak dalam ekspektasi yang menyesakan? Semua ini baru saja dimulai, langkah Sari menuju penemuan jati diri dan cinta sejatinya. Hari itu, angin bertiup lembut melalui sawah, menggoyangkan padi yang mulai menguning. Sari duduk di teras rumahnya, memandangi kerumunan orang yang mengantri untuk menikmati hasil masakannya. Aroma harum rendang yang mengepul dari dapur membuatnya tersenyum, tetapi rasa gundah telah menggelayuti pikirannya. Rasa ingin tahunya tentang hubungan dengan pengusaha kaya itu terus melintas di benaknya. Apa mereka benar-benar menginginkannya, atau hanya terpesona dengan harta yang dimiliki? Malam harinya, saat rembulan bersinar terang, Sari duduk sendiri di dapur. Dia mengambil surat wasiat suaminya dan membacanya lagi, seolah harapan itu bisa menghapus beban yang menggelayuti hatinya. Lereng-lereng sawah yang sepi menjadi saksi bisu perasaannya saat kata-kata suaminya bergaung dalam pikirannya. "Berani meniti jalan hidupmu sendiri." Sesaat, semangat itu membakar hatinya kembali, mengingatkan bahwa keberanian juga perlu dilatih.
Tiba-tiba, suara ketukan pintu menarik keberangkatannya dari lamunan. Rina, sahabatnya yang setia, masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. "Sari, ada yang ingin aku bicarakan. Ini penting." Sari menatap Rina, jantungnya berdegup cepat. Ketegangan di udara terasa nyata. "Ada apa, Rina?" tanyanya, merasa ada angin buruk yang akan datang. "Aku mendengar dari orang-orang di pasar. Mereka menganggap bahwa kamu tidak akan mampu menjalani usahamu sendiri dan hanya mengandalkan hubungan dengan pengusaha itu," Rina mengungkapkan. Kata-kata itu seperti tamparan di wajahnya. "Mengapa mereka tidak melihat usaha dan kerja keras yang aku lakukan?" Suaranya berdetar. Rina mencoba menghibur Sari, namun seperti tidak bisa menenangkan badai di dalam hatinya. Malam itu, saat tirai jendela tertutup, Sari merasa gelisah. Dia merasa terperangkap dalam anggapan orang tentang hidupnya. Mungkin mereka benar, pikirnya. Namun, saat dia menatap cermin, wajahnya yang penuh tekad memantulkan gambar seseorang yang lebih kuat daripada sekadar janda. Dia mengingat cita-cita mulianya, menguatkan perempuan-perempuan lain di desanya. Keesokan harinya, Sari mengambil keputusan. Dia mengumpulkan ibu-ibu di desa untuk menghadiri rapat. Dengan berani, dia berbicara dengan penuh semangat. "Kita harus berani membuktikan bahwa kita sanggup mandiri. Mari, kita jangan hanya mengandalkan orang lain." Suara-suara kecil mulai terdengar dari kerumunan, ragu tetapi penuh harapan. "Apakah kita akan sukses?" tanya salah satu dari mereka. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Dia ingin menjawab dengan percaya diri, tetapi rasa ketidakpastian terus mengganggu pikirannya. "Bersama kita bisa. Apakah kalian siap berjuang?" serunya berapi-api. Ketika beberapa ibu sedikit tergerak, hatinya mulai melunak. Pertanyaannya adalah, akankah mereka mampu menghadapi semua ekspektasi masyarakat? Sari pulang dengan detak jantung yang lebih cepat dari biasanya. Setiap langkah yang dilaluinya terasa berat, tetapi semangat di dalamnya tak bisa dibiarkan padam. Saat dia tiba di rumah, teleponnya bergetar. Namanya muncul di layar, pengusaha kaya itu. Dia tahu inilah kesempatan untuk menjelaskan semua yang terjadi, tapi keraguan mengepal di dadanya. Sari melihat keluar jendela, melihat sawah yang tenang. Apakah semua ini akan mengubah hidupnya? Dia mengambil napas dalam-dalam, bertekad untuk berbicara. Namun, suara yang keluar dari mulutnya seakan tertahan. Apa yang akan dia katakan? Dapatkah dia mengejar impiannya tanpa harus terpengaruh oleh pandangan orang lain? Setiap detak jantungnya terasa semakin berdengung di telinga. Sari menatap layar ponselnya seolah mengharapkan bahwa suara yang bisa keluar darinya adalah jawaban pasti dari semua kebingungan ini. Dia ingat kembali 2 tahun lalu ketika suaminya masih ada, saat-saat di mana ada tawa dan kehangatan di rumah ini. Kini, hanya ada kebisuan dan rasa cemas yang mendalam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menjawab telepon itu. "Halo," suaranya bergetar, tak tahu harus berkata apa. "Sari, ini Andi. Aku baru saja mendengar tentang rapatmu kemarin." Suara di ujung telepon itu terdengar ramah, tetapi ada nada serius yang membuat Sari merasa semakin tertekan. "Oh, ya, aku hanya berbicara tentang keberanian dan kekuatan perempuan di desa," jawabnya dengan berusaha bersikap tenang. Andi terdiam sejenak. "Aku ingin membantu. Aku percaya dengan apa yang kamu lakukan, dan aku ingin mendukung usahamu. Tetapi, aku ingin kita bicarakan hal ini secara langsung." Sari merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Apakah ini sebuah tawaran tulus, atau hanya ingin memanfaatkan situasi? Dia tidak bisa membiarkan keberaniannya memudar karena keraguan. Akhirnya, mereka sepakat untuk bertemu di warung kopi dekat pasar. Sari merasa campur aduk, semangatnya untuk membuktikan kemampuannya terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Dengan satu langkah, dia berada di jalur yang mungkin mengubah nasibnya dan perempuan-perempuan di desanya. Di warung kopi, Sari melihat Andi menunggu. Dia tampak yang sederhana dalam balutan kaos dan celana jeans, tetapi pesonanya tetap memancarkan aura percaya diri yang membuatnya sulit untuk luput dari perhatian. Saat Andi melihat Sari mendekat, senyuman tulus terbentuk di wajahnya. "Terima kasih mau datang, Sari," katanya sambil memberikan kursi untuknya. "Aku terkesan dengan keberanianmu." "Terima kasih, Andi. Aku ingin melakukan sesuatu untuk menggugah semangat perempuan di desa. Namun, aku butuh dukungan dan kerjasama,"
jawab Sari dengan tekad yang mulai tumbuh dalam batinnya. Andi mengangguk, aku bisa membantu dengan modal usaha, tetapi kita perlu menjelaskan apa rencana yang tepat. Sari merasa harapan itu mulai kembali bersemi. Mereka berbicara panjang lebar, merencanakan bagaimana cara dapat memberdayakan perempuan-perempuan itu, membangun usaha kerajinan tangan, ataupun produksi makanan rumahan. Setiap kata-kata Andi membuat hatinya bergetar, seolah memberi semangat baru untuk melangkah lebih jauh. Namun, saat Andi berbagi ide-ide tentang investasi dan strategi pembangunan usaha, kembali suara-suara di pasar memenuhi benaknya. Apakah semua ini hanya karena hubunganku dengan Andi? Apakah orang-orang akan tetap menganggapku sebagai wanita yang tak bisa berdiri sendiri? Sari menggelengkan kepalanya, berusaha menepis pikiran tersebut. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak tergantung pada siapa-siapa, bahwa dia berhak memiliki impian dan menjalankannya. Ketika capaian itu mulai terlihat, ponselnya bergetar. Ternyata Rina yang menelpon, suaranya terdengar cemas. Sari, kamu harus hati-hati. Beberapa orang di desa membicarakanmu. Mereka tidak senang dengan keberanianmu. Rina, mereka tidak bisa menghentikanku. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus berjuang. Jawab Sari, semangatnya membara meski ada rasa takut di sana. Dengan tekad di hatinya, Sari kembali menatap Andi. Aku siap untuk melangkah. Mari kita buktikan bahwa kita bisa. Tetapi saat senyum di wajah Rina menghilang, angin sejuk mulai berhembus dan tercium keberadaan masalah yang lebih besar. Siapa yang bisa menghentikan rintangan ini? Saatnya untuk menghadapi semuanya. Mereka baru saja menyusun rencana, namun satu wajah melintas di benak. Sari, wajah seorang wanita dari masa lalu yang mungkin mengacaukan segalanya. Siapa dia dan apa yang dia inginkan? Ketegangan mulai menggerogoti ketenangan di hatinya. Momen itu, seperti petir di siang bolong, memicu rasa ingin tahunya untuk menjawab satu pertanyaan penting. Benarkah dia benar-benar tidak sendiri dalam perjuangannya? Sari merasa seolah dunia berputar lebih lambat saat kenangan akan wanita itu kembali menghantuinya. Wanita yang dulu menjadi sahabatnya, namun kini bisa menjadi ancaman. Dia berusaha mencernanya, mengingat betapa dekatnya mereka di masa lalu. Apakah dia masih ingat semua janji yang pernah mereka buat tentang masa depan? Sari, ada apa? Andi mengajukan pertanyaan dengan nada khawatir. Dia jelas melihat ekspresi bingung di wajah Sari. Tidak ada, hanya pikiran-pikiran lama, jawab Sari, berusaha mengeluarkan senyuman meskipun hatinya bergetar tak menentu. Andi tampak tidak yakin, tetapi dia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai strategi untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan yang telah mereka rencanakan. Setiap ide yang terlontar membuat Sari semakin bersemangat, namun bayang-bayang persaingan itu terus membayangi. Sari pulang dengan langkah ringan hati, tetapi pikirannya tidak berhenti melangkah mundur ke masa lalu. Dia ingat bagaimana wanita itu pernah menjabat sebagai kepala organisasi perempuan di desa, bagaimana ia memimpin dengan karisma yang memukau. Tapi pada saat yang sama, Sari juga ingat betapa egois dan diskriminatifnya dia. Kekuatan bukanlah segalanya. Hari-hari berlalu, dan pertemuan Sari dan Andi semakin sering. Mereka merencanakan seminar, lokakarya, dan pertemuan dengan para perempuan di desa. Sari merasakan dukungan dari Andi, bukan hanya dalam hal modal usaha, tetapi juga dalam semangat perjuangan yang menyala. Namun suasana di desa mulai menghangat, bisikan-bisikan di pasar tentang keberaniannya semakin santer. Beberapa wanita mengagumi usaha Sari, tetapi banyak juga yang merasa terancam. Mereka takut jika keberanian itu memicu perubahan yang akan menggoyahkan tradisi dan nilai-nilai yang selama ini mereka ikuti. Suatu hari, saat Sari sedang berkumpul dengan Rina dan beberapa perempuan lain di teras rumahnya, seorang wanita bernama Lilis, yang dikenal dengan bahasa pahit dan kasar, masuk. Sari, kamu pikir apa yang kamu lakukan itu benar? Memberdayakan perempuan tapi mengorbankan tradisi kita, semua ini sia-sia. Sari merasakan kepanikan menghimpit jantungnya, semua mata tertuju padanya. Tapi Lilis, ini tentang memberi kita semua kesempatan untuk bersuara. Sari mencoba menangkis serangan itu. Lilis tersenyum sinis. Kesempatan? Oh, kamu ingin kesempatan. Lihatlah siapa yang membantumu. Apa kamu yakin Andi tulus mendukungmu, atau dia hanya ingin memanfaatkan kesedihanmu?
Pernyataan Lili seperti petir lagi di siang bolong. Sari merasa gelisah. Apakah ada benarnya? Andi memang sosok yang membangkitkan semangat, tetapi apa yang terjadi jika semua ini hanya permainan untuk mengontrolnya? Dia mengalihkan perhatian pada Rina yang memberikan tatapan bengong, seakan memberi sinyal agar tidak terpengaruh. Sari memutuskan untuk tidak menyerah. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ini untuk kita, untuk masa depan kita. Dia bersuara lebih keras. Lilis menatapnya tajam. Kita lihat saja, Sari, jalan ini tidak selamanya mulus. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Setelah itu, Lilis pergi, meninggalkan ketegangan di udara. Sari menatap ke arah pintu yang ditutup. Napasnya terengah-engah. Rina menggenggam tangannya rapat. Kamu kuat, Sari. Kita semua bersamamu. Kekuatan ikatan dari perempuan-perempuan ini menjadi sumber inspirasi. Tetapi setiap kali Sari menatap ke sisi lain, bayangan seorang wanita yang ingin melihatnya jatuh tidak pergi. Siapa sebenarnya dia sekarang? Apakah dia memegang rahasia yang bisa menghancurkan semua mimpinya? Sari melihat keluar jendela, menyadari bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Masalahnya bukan hanya untuk dia, tetapi untuk setiap perempuan di desanya. Momen kebenaran sudah dekat, dan dia harus bersiap menghadapi semua tantangan itu. Malam itu, saat bintang berkelip di langit, Sari merasakan keberanian dan keraguan beradu dalam diri. Dia yakin satu hal pasti, tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali bayangan itu muncul kembali dan detak jantungnya kembali berdengung. Apa rencana wanita itu, dan bisakah aku melawan semua yang akan dia lakukan? Sari terbangun di tengah malam, hatinya berdebar-debar. Suara desahan pelan terdengar dari luar, membuatnya terbangun dengan panik. Dia menoleh ke arah jendela dan melihat gelap malam, hanya dihiasi bintang-bintang yang bersinar redup. Namun rasa cemas itu tak bisa dikesampingkannya. Pagi harinya, Sari merasa ada yang berbeda di desa. Wanita-wanita yang dulu biasa menyapanya dengan hangat, kini lebih memilih menundukkan wajah saat bertemu. Suasana semakin pekat. Di antara bisikan ini, Sari merasa dirinya menjadi objek pembicaraan yang dihindari, seolah-olah ada yang menyebar isu tidak baik tentangnya. Tanpa bisa menahan, dia bertanya pada Rina saat mereka berdua sedang mencuci pakaian di sungai. "Rina, ada apa dengan wanita-wanita itu? Kenapa mereka tampak menjauh dariku?" Rina menatapnya lekat-lekat, matanya terlihat khawatir. "Mereka mendengar tentang program kita. Beberapa merasa terancam, terutama setelah Lilis bicara tentangmu. Banyak yang percaya apa yang dia katakan." Sari menggigit bibir bawahnya. Menghadapi Lilis bukan hanya sekedar masalah pribadi, tetapi tanggung jawab yang lebih besar. Dia harus berjuang untuk setiap hak perempuan yang selama ini terabaikan. Apakah sikap Lilis akan menghentikannya? Kembali ke rumah, Sari inti pikirannya. Dia harus melakukan sesuatu untuk mendamaikan pertikaian ini dan menyatukan para wanita. Dengan semangat baru, dia berencana mengadakan pertemuan besar di balai desa. Di sana, dia ingin membuat suara semua wanita terdengar dan menunjukkan bahwa keberanian bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang mesti dirayakan. Hari pertemuan pun tiba. Suasana di balai desa tampak suram dan hanya sedikit wanita yang hadir. Tapi Sari tidak menyerah. Dia berdiri di depan mereka, bersiap berbicara dengan segala ketulusan. "Kita semua di sini memiliki harapan yang sama. Kita ingin masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita, bukan?" Suaranya bergetar saat dia berbicara. "Kita tidak menggantikan tradisi, tetapi kita memberikan warna baru. Setiap kita punya hak untuk bersuara." Namun di sudut ruangan, Lilis dengan tatapan skeptisnya tidak meninggalkan tempat. "Hei Sari, katakan padaku, apakah selama ini kau berpikir bisa mengubah segalanya? Berani berkelahi tapi takut pada tradisi?" Sari merasa api semangatnya mulai melemah. Dia tahu semua mata tertuju pada mereka dan satu pernyataan dari Lilis bisa mengubah segalanya. Dan tepat saat itu, dia teringat akan mimpi-mimpinya yang telah terbentuk dan menguat di dalam hatinya. "Lilis, kita semua berhak untuk mengubah hidup kita sendiri. Kita tidak perlu memisahkan diri satu sama lain." Ada kedamaian dalam suaranya, dan dia mengalihkan pandangannya kepada wanita-wanita di sekelilingnya. "Maukah kalian bergabung bersamaku, membuka jalan untuk masa depan kita yang lebih berdaya?" Di luar dugaan, beberapa wanita yang semula ragu mulai bersorak. "Yah, kita bisa melakukannya bersama." Teriakan Rina membuat semangat Sari menyala kembali.
Namun di saat yang sama, Lilis mengerutkan kening, wajahnya tampak berang. Sari merasakan ketegangan di udara. Dia tahu ini baru permulaan. Setelah pertemuan berakhir, Lilis menghadap Sari dengan tatapan tajam. Kau mungkin dapat menggait sebagian, tapi bukan semua. Banyak yang ingin melihatmu jatuh, Sari. Sari menatap balik dengan tegas. Jika mereka menginginkanku jatuh, mereka harus berjuang lebih keras. Ini bukan hanya tentang aku, tetapi tentang kita semua. Dalam hati, Sari tahu bahaya baru saja dimulai. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang dihadapi, sesuatu yang berakar dalam tradisi dan rasa ketakutan. Lilis bukan hanya ancaman pribadinya, tetapi representasi dari ketakutan kolektif perempuan di desanya. Malam itu, saat bintang-bintang bersinar dengan ceria, Sari merenung. Apa yang harus kulakukan untuk meraih kepercayaan ini, dan akan ada apa setelahnya? Tanya ini bergaung dalam pikirannya, menandakan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Sari tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Di tengah heningnya malam, pikirannya terus berputar tentang perkataan Lilis. Setiap kata yang terlontar seperti mimpi buruk yang tak mau pergi. Meskipun dia sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak boleh mundur, tetapi keraguan itu perlahan-lahan menggerogoti semangatnya. Pagi harinya, di dapur rumahnya, Sari menciptakan rutinitas pagi yang biasa. Aroma kopi tercium hangat, namun hatinya masih berat. Dia mencoba menyalakan api semangat, tetapi nyala itu nyaris padam di tengah bayang-bayang ancaman yang mengintai. Setiap detik semakin menambah tekadnya untuk tidak kalah oleh ketakutan. Rina datang berkunjung dengan wajah penuh perhatian. Sari, kamu baik-baik saja? Aku tahu ini berat, tapi kita bisa melaluinya bersama. Sari mengangguk pelan, mendorong senyuman di wajahnya meski hatinya bergejolak. Kita perlu berbicara dengan yang lain, Rina. Mereka perlu tahu bahwa kita tak sendiri. Jika kita bersatu, kita bisa menghadapi apapun. Rina setuju, kita harus mempersiapkan yang terbaik untuk pertemuan selanjutnya. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh wanita di sini. Mereka butuh dukungan. Hari-hari berikutnya, Sari dan Rina mulai mengunjungi rumah-rumah wanita lain. Mereka berbincang, mendengarkan keluhan, dan membagikan semangat perjuangan. Perlahan, beberapa wanita mulai berani mendekat. Kekuatan solidaritas mulai terasa. Namun, Lilis tidak tinggal diam. Dia melihat Sari dan Rina dengan sinis, mengumpulkan pendukungnya. Rumor tentang Sari semakin menyebar, membuat wanita-wanita lain merasa bingung. Beberapa dari mereka terperangkap antara percaya pada Sari atau mengikuti desas-desus Lilis. Saat Sari kembali ke balai desa di sore hari, yang terlihat adalah wajah-wajah tegang dan berbisik. Dia merasakan ketegangan itu mengekang seluruh ruangan. Namun, dia tahu bahwa inilah saatnya. Teman-temanku, Sari mulai dengan suaranya yang penuh ketulusan. Aku di sini bukan hanya untuk diri sendiri. Aku ingin kita semua bisa berbicara dan didengar. Mungkin kita tidak selalu sepakat, tetapi setiap suara kita penting. Semangatnya mengalir, namun isi pertemuan itu mulai meruncing ketika Lilis ikut campur. Sari, banyak dari mereka hanya terjebak kata-katamu. Suara tidak berarti jika di baliknya ada niat buruk. Jangan biarkan ambisi menghalangi kenyataan. Keraguan kembali menghantui sebagian besar wanita. Melihat mereka yang ragu, Sari berjuang menenangkan diri. Lilis, itu tidak benar. Jika kita terus merasa terancam satu sama lain, masa depan kita hanya akan gelap. Kita harus menerima perbedaan dan menemukan cara untuk bersatu. Tiba-tiba, suara dari belakang menembus hening. Tapi bagaimana kita bisa percaya, Sari? Apa buktinya kau bisa memberi kita perubahan? Semua mata beralih ke Sari, menunggu jawaban. Pernyataan itu mengguncang jantungnya. Inilah tantangan terbesarnya. Apakah dia benar-benar bisa memberikan perubahan yang dijanjikan? Atau akankah dia hanya menjadi harapan yang hampa? Disitulah Sari merasakan sebuah pelajaran hidup yang dalam. Kepercayaan dibangun dengan tindakan, bukan janji. Mari kita mulai dari sini. Mari lakukan sesuatu yang konkret. Kita tidak akan bisa memperbaiki segalanya dalam sehari, tapi kita bisa dimulai dari langkah kecil. Ngomong-ngomong, sekelompok wanita di depannya mulai saling berbisik, dan satu demi satu mulai angkat tangan.
Beberapa menandakan dukungan, sementara yang lain terlihat masih ragu. Malam itu, ketika semua orang pulang dengan perasaan campur aduk, Sari merasa beban di pundaknya semakin berat. Dia tahu bahwa medan perang ini tidak hanya soal dirinya. Ini tentang setiap wanita yang pernah merasa tak berdaya, setiap suara yang tak terdengar, setiap hati yang tertekan oleh ketidakadilan. Saat sinar bulan menembus celah-celah langit malam di desa, jiwanya terjaga. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Pikirnya. Bagaimana aku bisa menyatukan mereka semua? Dengan rasa gelisah yang memenuhi hatinya, dia merasakan sesuatu akan segera terjadi. Sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sesuatu yang dapat mempengaruhi tidak hanya desa ini, tetapi mungkin semua wanita di negeri ini. Sari terjaga saat rembulan menyinari jendelanya. Di luar, suara jangkrik bernyanyi lemah, seolah ikut merasakan keraguan di hatinya. Dia memandangi langit yang kelam. Pikirannya melayang ke arah setiap wanita yang dia temui selama beberapa hari terakhir. Apakah mereka mendapatkan keberanian dari pertemuan itu? Atau justru semakin terbelenggu oleh rasa takut dan keraguan? Ketika matahari kembali muncul, Sari merasa ada yang berubah di dalam dirinya. Dia merasakan dorongan baru, mendorongnya untuk mewujudkan impiannya. Dia harus bertindak. Bersama Rina, mereka merencanakan pertemuan yang lebih besar, lebih bermakna. Saat menyiapkan poster pengumuman di rumah Rina, kedamaian menghampiri hati Sari. "Kita bisa melakukan ini, Rina," ujarnya, penuh semangat. Namun saat malam tiba, suasana di balai desa menjadi tegang. Wanita-wanita berkumpul menatapnya penuh harap dan juga ketakutan. Ketika Sari berdiri di depan mereka, semua mata tertuju padanya. "Terima kasih sudah datang. Ini adalah momen berharga bagi kita semua," katanya tulus, tetapi nada yang canggung mengisi udara. Lilis tiba-tiba muncul, senyum sinis menghiasi wajahnya. "Apa yang bisa kau tawarkan kepada mereka, Sari?" Olivia, seorang wanita yang pernah dekat dengan Lilis, ikut memberikan pandangan skeptis. "Sari, kami sudah mendengar janji-janji kosong." Sari menggenggam tangan, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Saya tidak di sini untuk janji, tapi untuk tindakan nyata. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menciptakan perubahan. Kita mulai dari yang kecil, saling membantu dalam hal usaha, saling menguatkan saat lemah." Sebuah kerumunan mulai berbisik. Hati mereka terbagi antara keinginan untuk percaya dan rasa skeptis yang terus membara. "Kejujuran dan kerjasama adalah kunci," lanjut Sari. "Apa yang bisa kita lakukan bersama di komunitas ini? Mari katakan apa yang kalian butuhkan. Setiap suara kalian layak didengar." Beberapa wanita mulai angkat suara, menceritakan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berbicara tentang usaha yang terhambat, ada pula yang mengungkapkan harapan untuk pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Setiap pernyataan seolah menyalakan api yang membara di dalam diri Sari. Namun, Lilis tidak tinggal diam. "Hal-hal kecil tidak akan cukup, Sari. Kami perlu perubahan besar. Mengapa Anda berani menawarkan hal-hal sepele ketika kami butuh solusi nyata?" Sari merasa setiap pertanyaan dari Lilis seperti duri yang melukai deep dalam jiwa. Namun, dia tidak akan mundur. "Setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil, Lilis. Kita butuh keberanian untuk bertindak, bukan hanya berbicara." Kemarahan Lilis terbayangkan di wajahnya, dan kejenuhan mulai menutupi wajah wanita lain. Momen hening menghentikan segala diskusi. Sari bisa merasakan tekanan itu, memikirkan cara menembus ketidakpastian yang menghantui ruangan. "Kalau begitu, mari kita mulai sekarang," ajak Sari dengan semangat. "Ai, tolong ajukan satu hal kecil yang bisa kita lakukan mulai esok pagi." Sejenak, hening menyelimuti ruangan. Kemudian satu suara terdengar. "Kita bisa membuat kelompok berkebun. Setiap rumah punya lahan kosong. Kita bisa menanam sayuran. Mari kita rawat bersama." Sari merasa senyumnya merekah. "Itu ide yang bagus. Kita bisa belajar bersama, membagikan hasil dan pengetahuan." Dukungan mulai mengalir. Beberapa wanita lain mulai setuju dan setuju. Namun suara Lilis melontarkan tantangan. "Kamu hanya mencari alasan untuk mendapatkan pujian, Sari. Apakah kamu benar-benar peduli?" Kata-kata itu mengejutkan suasana. Sari menatap wajah-wajah yang mulai bingung.
Saya tidak meminta pujian, Lilis. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ketika kita bersatu untuk sesuatu yang lebih besar, tidak ada penghargaan yang lebih berharga daripada itu. Kehangatan yang mengalir dari kata-katanya membuat suasana mulai bergetar. Wanita-wanita lain mulai saling mendekat, menunjukkan dukungan mereka. Namun, ketakutan dan keraguan kembali mengisi udara. Sari merasa jiwanya tengah berperang melawan kebisingan yang terus datang. Keberanian ini harus dibarengi dengan risik. Apa yang menjadi ketakutan terbesar kita sehingga kita bisa menghadapinya bersama? Tanyanya, berharap bisa menggali ketegangan yang ada. Saat suasana hening, sebuah jawaban mengemuka dari seorang wanita. Kita takut tidak memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita sendiri. Malam itu, Sari menyadari bahwa pengakuan ketakutan adalah langkah menuju keberanian. Setelah semua berakhir, satu pertanyaan menghantui Sari. Bisakah dia benar-benar mengubah nasib setiap wanita di balai ini? Jantungnya berdebar lebih cepat. Sebuah pencerahan tampak di ujung jalan. Apa yang akan terjadi di pertemuan mendatang? Sari tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pikiran tentang pertemuan mendatang berputar-putar di benaknya. Dia dan Rina merencanakan untuk bertemu lagi dengan wanita-wanita itu dengan harapan bisa memperdalam semangat yang telah muncul. Dalam hati, dia menginginkan keyakinan yang lebih, kekuatan yang dapat memberi wanita-wanita itu kepercayaan diri untuk melangkah maju. Keesokan harinya, sinar matahari yang cerah bersinar melalui celah-celah jendela. Sari berdiri di depan cermin melihat bayangannya. "Kau bisa melakukannya, Sari," bisiknya pada diri sendiri. Dia merapikan rambutnya dan mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Warna itu membuatnya merasa lebih berani, seolah memberi semangat baru yang diperlukan. Di balai desa, suasana jauh lebih hidup dibandingkan malam sebelumnya. Wanita-wanita datang membawa senyum, beberapa bahkan meriah bercanda. Rina sudah menyiapkan meja kecil untuk diskusi dengan alat tulis dan kertas siap pakai. "Ini dia, Sari, mereka datang dengan harapan," Rina berbisik, senangnya bisa melihat partisipasi yang meningkat. Sari merasakan jantungnya bergetar dan walaupun ketegangan masih ada, dia mencoba mengusir rasa takut. Dia berdoa dalam hati, semoga mereka bisa mendapatkan momen yang lebih baik kali ini. Saat semua berkumpul, Sari berbicara dengan penuh semangat. "Selamat datang kembali, saya senang kita bisa berkumpul lagi. Kali ini, saya ingin kita bicara lebih dalam tentang impian dan kebutuhan kita. Apa yang harus kita fokuskan hari ini?" Beberapa wanita mulai berbagi cerita, dan Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada yang mengungkapkan harapan untuk pendidikan bagi anak-anak mereka, sementara yang lain menginginkan modal untuk memulai usaha kecil. Ada air mata haru saat cerita-cerita itu dibagikan, membuat Sari merinding. Nasionalisme dan kemanusiaan terasa menggelora dalam ruangan itu. Namun, di antara sukacita, suara Lilis kembali mengganggu. "Kata-kata saja tidak akan mengubah apa-apa, Sari. Ajukan solusi nyata atau henti saja berbicara." Sari menatap Lilis, merasakan tantangan yang mengancam. "Solusi dimulai dari mendengarkan, Lilis. Kita harus tahu persis apa yang wanita-wanita di sini butuhkan." Ketegangan semakin terasa. Sari merasa seolah ada dua kekuatan bertarung di dalam dirinya, keinginan untuk maju dan ketakutan akan kegagalan. Namun dia berusaha menahan diri dan menatap wanita-wanita di sekitarnya. "Kita semua di sini berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Mari kita jalani perjuangan ini bersama." Suasana mencekam ketika salah satu wanita dari belakang, Ibu Daru, bangkit. "Sari, kita jangan hanya berbicara. Mari kita adakan pertemuan lebih sering. Saya ingin anak-anak saya tahu bahwa mereka punya harapan." Sari merasa haru, matanya bersinar. "Tentu, mari kita buat rencana. Kita bisa membagi kelompok untuk mencoba berbagai inisiatif, agar kita bisa belajar dari satu sama lain." Wanita-wanita mulai berbicara satu sama lain, bersemangat. Namun, Sari tahu benang halus dari ketakutan dan keraguan masih ada. Dia perlu menemukan cara untuk menyatukan energi yang baru ditemukan ini menjadi tindakan nyata. Dia termenung sejenak, lalu mendengar suara Rina. "Sari, kita harus memulai grup belajar, tak hanya tentang berkebun, tapi juga pelatihan keterampilan yang bisa meningkatkan usaha mereka."
Ya, Sari setuju, mendukung ide Rina. Kita bisa undang para ahli untuk membantu kita. Salah satu wanita, Maya, mengacungkan tangan. Saya bisa berbantu dengan pelatihan membuat kue, sementara yang lain bisa membagikan keterampilan kerja mereka. Sari merasa cahaya baru menyinari ruangan itu. Kelompok mulai saling mendukung, berbagi pengetahuan dan semangat. Namun saat Sari melihat segalanya lebih cerah, jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Sebuah ide liar muncul di benaknya. Bagaimana kalau kita adakan festival kecil untuk memamerkan kemampuan dan hasil kerja kita? Senyum mulai merekah. Wanita-wanita mulai membicarakan rencana itu dengan serius, membahas jumlah stand yang akan ada, tema festival, hingga bagaimana cara mempromosikannya. Namun hanya satu titik yang mengganggu pikirannya. Dapatkah kita benar-benar melakukannya? Dengan keraguan ini, Sari berjanji dalam hati untuk bisa membuktikan bahwa mereka bisa menjadi lebih dari sekedar harapan. Dia harus menemukan cara untuk membuat festival itu menjadi kenyataan. Selesai pertemuan yang penuh semangat, Sari pulang dengan semangat berkobar. Namun, di balik kebahagiaannya, ada satu pertanyaan yang terus mengusik. Apakah dia benar-benar mampu menjadi penggerak perubahan bagi banyak orang? Apa yang masih tersembunyi di balik ini semua? Sari pulang dengan langkah yang penuh harapan. Meski benak masih dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang. Dia meresapi momen-momen hangat bersama para wanita itu. Tetapi, di sudut hatinya, kekhawatiran merayap. Apakah mereka semua siap untuk menempuh jalan baru ini? Apakah ide festival itu akan membawa mereka pada kesuksesan, atau justru mengundang kegagalan? Setelah sampai di rumah, Sari duduk di teras sambil menatap langit yang berwarna jingga senja. Udara sore yang segar menciptakan perasaan tenang. Namun, saat matanya jatuh pada halaman sepi itu, perasaan berdebar kembali muncul. Bagaimana dia bisa menggerakkan semua wanita itu dengan kekuatan yang mereka butuhkan? Apakah dia sudah cukup baik untuk memimpin? Dalam heningan itu, Rina mendekati dengan senyum hangat. Sari, apa yang kau pikirkan? Tanyanya sambil duduk berdampingan. Aku khawatir, apakah kita bisa benar-benar melakukannya? Festival ini sangat besar. Suara Sari bergetar sedikit. Rina mengangguk penuh pengertian. Aku yakin kita bisa. Kita sudah punya banyak ide, dan wanita-wanita itu terlihat sangat bersemangat. Kuncinya adalah menyatukan semuanya. Ya, tapi Sari menghela napas. Ketika aku berbicara tentang festival, aku tidak hanya ingin itu menjadi sekedar acara. Ini harus berarti bagi mereka, untuk memberi mereka rasa percaya diri. Tapi jika gagal, apa artinya semua ini? Rina meraih tangan Sari, memberikan dorongan. Kompak, kita semua ada di sini untuk saling mendukung. Ingat, setiap langkah kecil kita adalah lompatan besar bagi mereka. Kata-kata itu menembus keraguan Sari. Dia tiba-tiba teringat cerita Ibu Daru tentang harapan untuk anak-anaknya. Itu adalah alasan yang cukup kuat untuk terus berjuang. Mungkin kita perlu pertemuan lagi untuk mulai merencanakan semua ini secara rinci, Sari akhirnya menyatakan. Setidaknya, kita bisa membagi tugas dan membuat rencana yang lebih matang. Rina tersenyum lebar. Bagus, aku bisa menyebarkan informasi ke semua wanita tentang pertemuan itu. Semangat Sari perlahan pulih. Dia tahu, setiap detik yang dihabiskan untuk memperjuangkan rencana ini adalah investasi bagi masa depan wanita-wanita itu. Dalam pikiran Sari, muncul bayangan tentang festival yang sukses, salah satu acara yang bisa mengubah hidup mereka. Di malam hari, saat semua sudah tenang dan sunyi, Sari duduk di meja dengan secari kertas di tangannya. Dia mulai merencanakan detail festival, nama acara, tema, hingga aktivitas yang bisa diadakan. Semua ide mengalir deras, seolah setiap goresan pensilnya adalah harapan baru. Di tengah lamunannya, terdengar suara ketukan di pintu. Ketika dia membuka, dia terkejut melihat Lilis berdiri di depan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Sari, sedikit terkejut. "Aku ingin berbicara," jawab Lilis dengan ekspresi serius. "Aku tahu kita sering berselisih, tapi aku merasa ada sesuatu yang penting. Kita perlu berbicara tentang festival itu. Ada beberapa hal yang perlu kau pertimbangkan." Sari menatap Lilis dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit was-was. "Baiklah, mari masuk." Mereka duduk di ruang tamu dan suasana terasa tegang.
Lilis mulai menjelaskan ide-ide dan pertimbangannya, tetapi ada nuansa yang Sari rasakan. Tatapan Lilis tajam, seolah ada hal besar yang ingin dia katakan, tetapi tertahan. "Lilis, apa ada yang mengganggumu?" Sari berusaha menjernihkan suasana. Lilis menghela napas. "Aku ingin kita bekerja sama, Sari, tapi ada sesuatu yang akan mengejutkanmu tentang festival ini. Aku tidak ingin kita terjebak dalam harakan kosong." Sari merasakan keraguan bergetar di perutnya. Apa yang sebenarnya akan Lilis katakan? Dalam hati, dia berharap apa yang bakal diungkapkan bukanlah hal yang dapat menghancurkan impian kolektif mereka. Ketika Lilis membuka mulutnya, rasa lapar akan jawaban itu semakin meningkat. "Sari, aku tahu ada hal-hal yang tidak kau ketahui tentang wanita-wanita ini dan latar belakang mereka. Ini mungkin mempengaruhi kita semua." Sari menunggu, menahan napasnya. Apa maksudnya? Lilis menatapnya tajam, dan saat itu dia tahu momen kebenaran sedang mendesak untuk terungkap. "Lilis, apa yang ingin kau katakan?" Sari bertanya dengan nada tegang, merasakan adrenalin mengalir. Dari sinar tajam di mata Lilis, Sari tahu bahwa informasi ini penting. "Beberapa wanita di desa kita memiliki catatan sejarah yang sulit," Lilis menjelaskan, suaranya bergetar sedikit. "Ada yang terjebak dalam hutang, trauma masa lalu, atau bahkan konflik pribadi. Beberapa dari mereka mungkin tidak benar-benar ingin ikut serta dalam perubahan ini. Mereka semakin terjerat dalam tradisi yang telah ada." Sari terdiam, keringat dingin mengalir di dahinya. "Tapi, kita bisa membantu mereka, Lilis, dengan dukungan dan percaya diri yang kita bangun." Lilis menggelengkan kepala. "Tapi tidak semuanya akan seperti itu, Sari. Beberapa mungkin bersembunyi di balik senyuman, tapi hatinya masih takut akan perubahan. Mungkin mereka mendukungmu di depan, tapi mereka juga takut dengan konsekuensi yang bisa datang." Kata-kata itu menghantam Sari sekuat kilat. "Jadi, kau ingin bilang bahwa usaha kita bisa sia-sia?" "Aku ingin kita bersiap, bukan untuk mundur," Lilis bersikeras. "Kita harus tahu apa yang kita hadapi, setiap langkah harus diperhitungkan. Festival itu bisa jadi bumerang jika kita tidak hati-hati." Sari mengangguk pelan, benaknya penuh dengan pertanyaan. Dia harus memikirkan lebih jauh tentang apa yang dikatakan Lilis. Mungkin perlu ada pendekatan berbeda, sesuatu yang lebih mendalam dalam diskusi dengan setiap wanita di desa. Dia tidak bisa hanya mengejar kesenangan festival tanpa persiapan solid. "Baik, kita akan menyesuaikan rencana kita," Sari akhirnya menyatakan, "tapi kita perlu melakukan lebih banyak pembicaraan. Aku akan mengundang semua wanita untuk berbagi cerita mereka, tanpa takut akan penilaian. Kita harus menjadi satu tim, saling mendukung." Lilis mengangguk, semakin jelas bahwa meskipun mereka tidak selalu sependapat, masih ada harapan bersama. "Aku akan membantumu, Sari. Mungkin ini saatnya kita cari kesamaan daripada perbedaan." Begitu Lilis pergi, Sari merasakan beban di pundaknya mulai terasa lebih ringan. Dia kembali ke meja tulisnya dan menulis daftar pertanyaan untuk pertemuan berikutnya. Dia butuh pendekatan yang lebih dalam, percakapan yang membongkar ketakutan-ketakutan dan keinginan tersembunyi. Hari pertemuan tiba, Sari bisa merasakan tensi di ruangan. Setiap wanita datang dengan kekhawatiran dan ekspektasi. Saat Sari memasuki ruangan, suara berbisik mereda. "Assalamualaikum, teman-teman," sapanya, sambil memberikan senyuman hangat. "Terima kasih telah datang." Setengah mengatur napas, Sari melanjutkan, "Hari ini, kami ingin mendengar dari kalian. Apa yang kalian butuhkan? Apa harapan terbesar, dan juga ketakutan kalian?" Suaranya terdengar penuh semangat, memancing beberapa wanita untuk angkat bicara. Namun, suasana keraguan tetap terlihat. Kemudian, Ibu Daru dengan mata berbinar berdiri. "Sari, aku ingin berbagi. Aku ingin anak-anakku mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tapi kami benar-benar terikat oleh keadaan ekonomi yang sulit." Sari menanggapi, "Kita bisa melihat buat rencana bersama, Ibu Daru. Ada keterampilan yang bisa kita pelajari. Yang lain ada yang mau berbagi pengalaman?" Satu suara demi satu suara mulai mendobrak keraguan, hingga seorang wanita yang bernama Anya mulai berbicara perlahan. Aku merasa terintimidasi dengan pikiran mengubah apa yang sudah ada. Takut kehilangan tradisi." Sari mendengarkan dengan seksama. "Kita tidak harus menghapus tradisi kita, Anya. Kita bisa membuat tradisi baru yang saling melengkapi. Harapan kita yang baru tidak berarti kita meninggalkan yang lama." Ruang semakin dibanjiri rasa saling pengertian. Wanita-wanita mulai saling membagikan ketakutan dan harapan mereka. Perasaan kolektif diciptakan.
keberanian mulai terbangun. Namun, saat Sari melihat sekeliling, di sudut ruangan, Lilis menatapnya dengan sinis. Perasaannya campur aduk. Apakah Lilis benar? Dapatkah mereka mengatasi semua ketakutan ini? Ketika pembicaraan berlangsung hangat, trofi harapan ada di depan mata. Sari merasa kembali hidup. Harapan itu adalah perjalanan yang harus diperjuangkan. Kebangkitan mereka bukan hanya milik Sari, tetapi untuk setiap perempuan di desa, misi yang lebih besar dari sekadar satu niat. Langkah demi langkah, mereka membangun sesuatu yang bisa membuat perbedaan. Malam itu, ketika bintang-bintang bersinar terang, Sari memandangi angkasa. Dia tahu, ini baru permulaan, dan tantangan masih menunggu di depan. Apapun yang terjadi, aku akan berjuang bersama kalian semua, bisiknya pelan. Kesadaran dan tanggung jawab melingkupi dirinya. Hari-hari mendatang menghadapan mereka pada banyak rintangan. Tetapi, setiap langkah menuju ke arah itu, Sari dapat merasakan bahwa mereka tidak lagi hanya bergantung kepada harapan, melainkan memusatkan kekuatan untuk menyatukan tali-tali kebersamaan, membawa mereka menuju masa depan yang cerah. Sebuah keteguhan yang tak tergoyahkan. Jangan tunggu, bahkan 1 detik lagi. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk membantu jangkauan. Komen di bawah dengan reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan jangan ragu untuk bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Momen ini adalah peluang kita untuk bersatu.